panen yang dituliskan dalam Yeremia pasal yang kelima ayat 24. Kita akan baca ayat ini. Kitab Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-24 para kekasih. Gak boleh lupa ayat ini ya. Supaya perjanjiannya menjadi nyata bagi kita. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring ya. 1, 2. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ulangi, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Beri tepuk tangan bagi dia. Coba, masa saya tidak mau percaya sama ayat ini? Masa saudara tidak mau percaya pada ayat ini? Saudara, ini ayat yang dahsyat. Minggu-minggu yang tetap. Saudara, engkau sudah didaftar sebagai pelanggan. Sebagai apa? Pelanggan bahwa setiap minggu Anda dan saya akan panen. Saudara, jawabannya ini kurang melempem. Kurang semangat. Katakan bahwa saya sudah didaftar, tangannya sudah didaftar menjadi pelanggan untuk setiap minggu saya bisa panen. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Saya perlu menekankan hal ini supaya saudara di akhir zaman yang penuh dengan pergolakan, penuh dengan konkurensi, persaingan-persaingan yang kejam, ya saudara, itu saudara harus pegang ini firman, ini ayat. Maka saudaralah keluar sebagai pemenang. Saudara tidak akan sebagai pecundang, tetapi saudara pemenang. Katakan, saya pemenang dalam nama Yesus. Paling tidak dimulai tahun ini. Amin. Ya saudara, jadi saya ingin supaya semua saudara memboost up, saudara punya iman, saudara punya keyakinan bahwa tidak ada lain yang bisa menjamin hidup saudara kecuali Tuhan Yesus sendiri. Dan itu membuat saudara menjadi bangga, boleh percaya kepada Dia. Saudara boleh bangga ketika sekian tahun yang lampau saudara dibaptis di dalam nama-Nya. Nama yang dahsyat, nama yang mengalahkan segala penguasa di udara, penguasa di darat, penguasa di neraka. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara yakin ketika saudara dibaptis itu pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin sudah lupa hari dan tanggal dan tahunnya. Saya pun sudah lupa kapan saya dibaptis. Yang saya tahu saya umur 15 tahun. Saudara. Dan saya sudah lupa bagaimana itu peristiwa terjadi pada saya. Tapi satu perkara saya ingat, ketika saya masuk di dalam air, saya menangis. Dan ketika keluar dari dalam air, saya penuh dengan sukacita. Saya tahu bahwa itu sesuatu perubahan terjadi kepada saya. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara yakin. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, itu sebab saya akan mati pada waktunya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Ya, itu sebab saya katakan, and this is a permanent reality. Dan ini adalah suatu realitas yang permanen, yang menjamin saudara
dari hari ini saudara mendengar sampai masuk di dalam sorga, engkau mulia. Katakan, saya pasti mulia. Dimulai tahun ini. Dimulai tahun ini. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, alokasi minggu-minggu, kata Yeremia 5:24, bahwa Tuhan akan memberikan panen pada minggu-minggu yang tetap. Artinya tadi saya sudah jelaskan, kita didaftar sebagai pelanggan. Dalam 1 minggu kita akan bisa panen. Para kekasih perhatikan, dalam 1 tahun kita ada 52 minggu. Ya saudara, dari 52 minggu ini dibagi menjadi 2 semester. 1 semester 6 bulan, semester kedua 6 bulan. Saudara, maka perhatikan, ada di tengah-tengah pergantian semester, saudara, ada 7 minggu. Ada berapa? 7 minggu, tengah-tengah peralihan dari semester pertama ke semester kedua, saudara. Dan karena ada backbone, tulang punggung ini, 7 minggu ini, saudara, maka apa yang terjadi? Maka kita bisa yakin bahwa 52 minggu pasti setiap minggu bisa panen, karena itu adalah rencana Allah. Katakan, program kerja Allah. Bukan presiden, atau raja, atau ratu, atau kaisar. Tetapi Allah yang saya sebut dalam nama Yesus. Itu program kerjanya. Saya pasti ikut. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, dan itu adalah sesuatu hal yang istimewa, sebab Allah perintahkan hari raya 7 minggu. Perintah Tuhan ini sangat fantastik, bahwa orang, anak-anaknya, umatnya harus pesta 7 minggu. Berapa hari? 49 hari. Saudara. Dan itu ditutup dengan hari yang ke-50, dinamakan sebagai hari raya Pentakosta. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan membuat backbone, tulang punggung di tengah-tengah. Dan ini dahsyat sekali. Bila saya dan saudara merasa tidak mampu, sepertinya ini mimpi, kata-kata ini sepertinya sesuatu yang hanya ilusi saja, maka saudara, saya perlu meyakinkan saudara, ini adalah suatu kepastian Allah. Amin. Kepastian Allah. Itu sebab 7 minggu di tengah-tengah dinamakan sebagai Safot. Katakan Safot. Saudara, dan Safot ini dirayakan pada mulai dari tanggal 6 bulan Sivan. Ya saudara, dalam penanggalan Masehi kita atau Gregory dan Julius, itu dalam penanggalan kita, Masehi kita adalah bulan Juni. Saudara tahu Juni dan Juli. Inilah peralihan semester 1 dan semester ke semester 2. Saudara. Nah, hari raya 7 minggu ini, inilah yang membuat perjanjian setiap minggu 52 minggu bisa terjadi. Ya saudara. Nah, saya perlu menjelaskan lagi bahwa itu semuanya sudah tentu mempunyai dasar Alkitabiah. Pantaslah dalam setahun boleh panen 52 kali. Ya, jadi kalau saudara datang ke gereja pada hari Minggu, saudara merasa, aduh Tuhan, saya nggak punya biaya untuk datang ke gereja, saya tidak punya uang untuk kasih korban kolektor, apalagi mengembalikan persepuluhan. Saudara harus tangkap ini perjanjian. Karena setiap minggu saudara sebetulnya diberi panen sama Tuhan. Kenapa nggak sampai sama saudara? Kenapa nggak sampai sama saya? Dan saya tetap berkeluh kesah.
Saya tetap melapor yang negatif kepada dia. Kenapa? Saudara, karena saya kurang percaya. Karena saudara kurang percaya. Makanya perjanjian Allah nggak bisa jadi. Tidak ada permanent reality. You will never get whatever, even one single promise of God from the Bible. You cannot catch every verses, all the promises of God, even though you crying in your prayer. Meskipun engkau nangis dalam doamu. Even though you fasting every week. Meskipun engkau berpuasa setiap minggu. You will never, and you are fail. Engkau gagal dalam perjanjian Allah. It is because your faith and your belief to God is just a very, very weak faith. Gak ada kekuatan saudara untuk mengambil dari Tuhan. Perjanjiannya dahsyat. Berapa kali saya memberikan perumpamaan tentang kawat-kawat kabel-kabel tegangan tinggi yang melintasi di atas desa, saudara. Tapi desa itu tetap gelap dan tidak bisa pakai listrik. Tidak begitu mudah nyantol, matilah kita semua satu desa. Saudara, itu tidak bisa, itu hanya mematikan saja. Itu sebab harus dirubah. Rumah kita pun harus dirubah. Supaya kita bisa ambil tuh aliran listrik yang safe. Saudara, di negara kita 220 volt. Di banyak negara maju hanya 125 volt saja. Supaya tidak mematikan pada orang yang kesetrum. Saudara, 220 volt masih terlalu tinggi. Pemerintah kita membuat kebijakan 2220 volt. Karena apa? Karena antar trafo, antar pengubah daya, step down, itu jauh-jauh. Makanya perlu tegangan agak tinggi yaitu 220 volt. Kalau di negara yang makmur, itu trafo dekat-dekat sehingga 120 volt oke. Dan itu safe. Semua perlu perubahan. Saya dan Anda harus dirubah untuk supaya kita bisa menangkap perjanjian Allah. Saya ulangi perkataan saya tadi. Kalau saudara masih hidup susah. Lihat ini ya background daripada gambar slide saya. Ini lumbung padi. Lumbung. Kelimpahan dari Tuhan. Panen. Saudara. Kalau sampai saya dan saudara belum dapat. Saudara harus minta kepada Bapa di sorga. Supaya Roh Kudusnya diutus, kasih tahu kepada saya, kasih tahu sama saudara. Kenapa dan engkau enggak bisa ngalamin. Saudara, ya, itu penting sekali. Kita seringkali ketika kita dalam kekurangan, kita dalam keadaan persoalan yang berat. Persoalan hukum, persoalan keluarga, persoalan masa depan hari tua dan lain sebagainya. Kita lebih senang berembuk. Ngerti ngerembuk? Ngerembuk sama sesama saudara. Ngerembuk sama sesama teman. Sama tetangga. Saudara, apakah kau dapat hasilnya? Dapat solusinya? Kau tidak dapat. Tak kasih tahu. Engkau hanya bisa dapat solusi. Kalau engkau mendengar suara Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan memberitahu kepadamu. Kenapa kau dalam keadaan yang susah? Hanya Roh Kudus. Bukan orang. Katakan bukan orang, tetapi Roh Kudus yang harus mengajari saya dengan suaranya yang lembut sehingga saya bertobat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, pantaslah dalam setahun boleh panen 52 kali karena satu, ada 1 minggu Pesah. Nah, jadi saudara, kita diawali pada tahun dengan sebuah minggu yang istimewa. Namanya Paskah atau Passover. Saudara, Pesah. Yaitu penyembelihan anak domba umur 1 tahun. Berbulu sempurna, putih, tidak ada cacat, tidak ada sakit. Itu disembelih. Dan darahnya dilaburkan pada kusen-kusen pintu rumah orang-orang Israel.
itu Pesach. Tahun itu diawali dengan korban, dengan darah. Itu sebab Ulangan 11 ayat 12, bahwa mata Tuhan melihat, memperhatikan engkau dari awal tahun sampai akhir tahun, itu dimulai dari darah anak domba Allah. Katakan, dari darah Yesus. Yang saya terima melalui perjamuan kudus. Terus orang yang makan perjamuan kudus, dia sudah berlangganan 52 minggu untuk setiap minggu panen. Jangan kecil hati, hanya karena imanmu yang rapuh, imanmu yang lembek, engkau tidak bisa dapat. Itu sebab gembala saudara memboosting iman saudara, supaya saudara lebih sungguh-sungguh. Tahun ini harus menjadi titik balik dari semua yang telah kau derita pada tahun-tahun yang silam. Tahun ini, katakan tahun ini, tahun kelepasan. Aku dimerdekakan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang tidak ada kemampuan akan dibiayai oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh catat, minggu yang pertama Pesach atau Paskah pada Imamat fase yang ke-23, Bilangan fase yang ke-9, dan Bilangan fase yang ke-28. Yang kedua, tadi yang saya katakan backbone-nya, tengah-tengah, ada 7 minggu Savot, hari raya 7 minggu namanya. Ya saudara, yang diakhiri dengan hari raya Pentakosta. Hari yang ke-50, Pentakosta berarti hari yang ke-50. Ya saudara, dari kata penta itu 5. Saudara, itu tercatat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-22, Ulangan 16 ayat yang ke-10. Wow, dimulai dari Pesach, kemudian ada Savot tengah-tengah, dan yang terakhir ada apa saudara? Terakhir ada Sukot. Katakan Sukot. Sukot adalah hari raya Pondok Daun. Hebat sekali. Ya saudara, itu 1 minggu. Ya, jadi 1 minggu Pesach, 7 minggu Savot, 1 minggu Sukot. Jadi ada 9 minggu. Saudara, 9 minggu. Itu menguasai 52 minggu. Jadi saudara harus yakin ada tonggak-tonggak sejarah tentang orang yang memperingati dan merayakan Tuhan. Jadi benang merahnya seseorang bisa terjamin oleh Tuhan adalah karena dia merayakan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia tidak merayakan Tuhan, dia akan melarat, dia akan jatuh terjerembab. Saudara, tapi kalau dia merayakan Tuhan, maka dia akan berjaya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara memperhatikan. Karena saudara dan saya, kita kalau harus head to head, kita berantem, kita bersaing, kita bergumul dengan orang, dengan perusahaan lain, saingan kita dengan toko lain, dengan dagangan dari orang-orang pedagang yang lain, kita pasti kalah. Selain mereka nekat, mereka pakai kuasa kegelapan, saudara, dan saudara tidak pakai kuasa kegelapan, dan saudara juga orangnya penuh peri kemanusiaan, gak buas kayak mereka, habis saudara. Saya bilang habis. Saya punya pengalaman banyak dari orang-orang yang minta didoakan. Kenapa? Karena mereka tulus kepada Tuhan, cuma berharap kepada Tuhan, cuma imannya lembek. Itu sebab orang-orang yang pakai dukun, orang-orang pakai sihir, orang-orang pakai sesajen, bisa menang terhadap mereka. Saudara, bisa menang. Walaupun mereka anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka imannya tanggung. Saudara harus punya iman yang dahsyat. Saudara punya iman yang dahsyat. Engkau akan memindahkan gunung. Engkau akan membuat segala perkara yang besar terjadi.
engkau akan mendatangkan harta benda dari seberang lautan, kata firman Tuhan. Saudara, saudara itu apa artinya? Artinya saudara mempunyai hadirat Tuhan, belas kasih Tuhan yang memelihara hidup saudara. Itulah satu realita yang permanen. Engkau berlangganan saben minggu. Itu sebab di gereja ini saben minggu ada perjamuan kudus. Harusnya saudara bersyukur banget. Saudara. Karena kita selalu mengadakan setiap minggu. Karena saya pegang Yeremia 5:24. Bahwa anak-anak Tuhan, jemaat ini setiap minggu harus PANEN. Panen. Tanpa perjamuan kudus, saudara mau bergumul kayak apapun, orang lain lebih kuat, saya kasih tahu. Bukan cuma lebih kuat, orang lain lebih kejam, lebih tidak berperi kemanusiaan. Saudara kan tahu akan hal itu. Harusnya saudara cepat lari dong kepada Tuhan. Dan minta perlindungan Tuhan dan minta supaya saudara bisa bolo dengan Tuhan. Saudara bisa sekutu dengan Tuhan. Karena saudara tahu faktanya berat buat saudara. Tapi kenapa saudara tidak setia dan tidak rajin kepada Tuhan? Kenapa saudara kurang beriman? Kenapa saudara kurang pasrah kepada Dia? Itu satu kesalahan saudara. Bukan berubahnya perjanjian Allah. Tidak. Perjanjiannya ya dan amin. Tetapi karena kita orang yang tidak pada proforma yang baik di hadapan Allah, maka kita tidak bisa meraih apa yang Dia janji menjadi kenyataan yang permanen buat kita. Hanya kita diberkati, hanya kita ditolong, hanya kita dibukai jalan sementara waktu. Tidak selamanya. Menurut saudara dalam setahun 52 kali panen itu selamanya apa tidak? Selamanya. Dalam 365 atau 366 hari dalam setahun, saudara punya 52 kali panen, itu dahsyat sekali. Saya bilang itu dahsyat. Saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua jemaat yang kekasih lebih total kepada Tuhan. Katakan, saya harus lebih total. Lebih total. Lebih sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan selain 9 minggu yang dahsyat tersebut, saudara, orang Israel punya 7 hari raya. Dari 7 hari raya ini 3 hari raya besar wajib didatangi oleh orang-orang Israel laki-laki. Umur 20 tahun ke atas. Saudara, mereka tidak boleh tinggal di rumah. Mereka setahun harus 3 kali datang ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk mereka merayakan Tuhan. Saudara, orang-orang laki-laki 20 tahun ke atas harus datang ke rumah Tuhan khusus untuk 3 perayaan besar. Saudara, dan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan yang tadi kita sudah lihat. 1, perayaan Pesah, Paskah. 2, perayaan Pentakosta. Dan yang ketiga, perayaan Sukot, Pondok Daun. Selain 3 ini ada 4 perayaan yang lain yang tidak mewajibkan mereka datang ke Yerusalem. Kenapa, saudara? Tuhan itu adalah Allah yang berperi kemanusiaan dan humanis sekali. Humanis sekali. Dia tahu orang Israel yang miskin, yang ada tinggal di desa. Kalau mereka tidak bisa datang ke Yerusalem, karena sudah tua, jadi bapak-bapak sudah tua, ibu-ibu sudah tua dan tidak punya ongkos dan biaya, maka mereka akan nitip. Apa? Nitip namanya. Itu sebab orang laki-laki 20 tahun ke atas yang bisa datang 3 kali dalam setahun ke Yerusalem, ke Bait Allah, di 2 telapak tangannya ini, kadang-kadang sampai di punggung tangannya ada nama
orang-orang yang nitip. Saudara, kalau saudara ada orang pergi dari Magelang pergi ke Jogja atau ke Jakarta, saudara nitipnya apa? Bakso, bakpao. Para kekasih nitipnya itu hal yang sepele. Nitipnya apa lagi? Ya segala sesuatu. Tapi mereka menitip nyawa mereka. Tolong ya, kalau kamu nanti bisa masuk di halaman bait Allah, nggak bisa, dan kamu bisa masuk ke bait Allah, tolong namaku disebut. Tolong sekarang catat di telapak tanganmu. Itu sebab tidak heran Alkitab menuliskan bahwa aku melukiskan wajahmu di telapak tanganku. Aku melukis wajahmu. Aku bukan cuma mencatat namamu, tapi wajahmu tak lukis pada telapak tanganku. Saudara bertanya, berapa besar telapak tangan Tuhan? Telapak tangan Tuhan itulah memori Allah yang dahsyat. Anda dan saya ada dalam memori Dia, sehingga saya dan saudara akan tetap diselamatkan. Karena nama kita ada pada Dia. Itu sebab kalau Dia sudah begitu berkorban buat saudara, saudara tidak berkorban buat Dia, kelewatan saudara. Saya bilang engkau kelewatan. Engkau harus memberikan korbanmu kepada Tuhan, supaya engkau tidak kelewatan di mata Tuhan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, selain 7 minggu yang dahsyat, Tuhan masih memberikan peti perjanjian atau tabut Allah. Katakan tabut Allah. Saudara, tengok ke atas, itu yang kuning di tengah ya. Cuma satu, cuman saya karena 2 sisi kita gambar 2. Tapi itu tabut Allah semacam ini. Ya saudara. Nah, tabut Allah ini adalah kehadiran Tuhan. Ada 9 minggu yang dahsyat, 171. Amin. Maka ada kehadiran Tuhan 366 hari pada tahun ini. Saudara, setiap 5 tahun ada 1 tahun kabisat. Tahun yang lain 365 hari. Saudara, harus ada hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu terpancar melalui kita, bukan wajah kita itu nyelorot-nyelorot begitu. Ya, kalau kita turun ke jalan, kita setir atau naik motor, semua orang bisa tabrakan nanti. Tidak, hadirat Tuhan itu kelihatan, dilihat oleh Allah dalam bentuk kekudusan. Katakan dalam bentuk kekudusan. Jadi orang yang hanya hidup kudus di hadapan hadirat Allah, dia punya hadirat Tuhan. Dia punya kemuliaan dari Tuhan. Bayangin, sudah ada 171 minggu-minggu yang dahsyat. Sekarang ada 366 hari. Hadirat Allah ada pada saudara. Bayangin, setan mana yang berani sama saudara? Kuasa kegelapan mana? Hidup sengsara apa? Dan bencana apa yang saudara khawatirkan dan takutkan dalam hidupmu? Kalau engkau dijaga oleh 9 minggu yang dahsyat dan 366 hari hadirat Allah ada pada hidupmu. Saudara, iblis gak berani ngelirik saudara. Iblis gak berani mendekat kepada saudara. Katakan amin. Itu sebab hidup seorang anak Tuhan, saya tuliskan selain ada 9 minggu suci, dalam 1 tahun ada pula tabut perjanjian. Katakan tabut perjanjian. Yaitu bukti bahwa Tuhan kekudusannya ada pada saya. Yang merindukan dan yang bertekad mau demikian, beri kemuliaan yang baik bagi Dia.